Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku dan kali ini aku mau membahas tentang karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah? Karya ilmiah adalah laporan tertulis dari hasil penelitian atau pengkajian para mahasiswa. Itu menurut aku. Jadi kalau misalkan ada teman-teman dari luar nanya sama kita, di UT itu ada skripsi nggak sih? Di UT itu nggak ada skripsi, adanya karya ilmiah. Tapi ya kurang lebih samalah ya. Ayo mulai kita bahas karya ilmiah UT. Karya ilmiah yang aku ambil contohnya adalah karya ilmiah ilmu komunikasi. Karya akan muncul di e-learning, jadi nggak ada di TMK ya. Dan kalau kita klik, kita scroll ke bawah, itu akan muncul beberapa aktivitas belajar. Kalau di mata kuliah biasa, itu munculnya sesi 1, sesi 2, dan seterusnya. Kalau ini aktivitas belajar 1 sampai selesai. Kalau kita scroll lagi ke bawah, itu sama dengan mata kuliah lain saat tuton. Ada perkenalan-perkenalan dan panduan-panduan untuk tuton di e-learning itu. Nah, Karil tuh sama dengan mata kuliah lain saat tuton, akan mendapatkan tutor untuk membimbing kita. Bedanya, kalau tuton biasa, tutornya itu hanya berkomunikasi lewat pesan yang ada di e-learning. Kalau Karil itu berbeda. Nah, kalau Karil, kita bisa bimbingan dengan tutor itu melalui WhatsApp atau pesan yang ada di e-learning tergantung keinginan dari tutor itu sendiri. Ada tutor yang mau membuatkan grup WhatsApp lalu meminta nomor kita satu persatu dan mengundang kita, atau sebaliknya, beliau yang mengarahkan kita untuk membuat grup dan mengundang beliau dan teman-teman satu kelas kita. Contohnya ini, salah satu tutor yang sudah bersedia membuatkan grup WA untuk mahasiswa bimbingannya dan menyebarkan linknya di website e-learning untuk kelas bimbingan beliau. Jadi kita tinggal klik aja linknya, nanti akan langsung join ke grup yang beliau bimbing. Jadi yang sudah punya tutor di e-learningnya nanti saat hari H Karil, teman-teman boleh langsung chat di pesan e-learning tutornya untuk bertanya soal grup WA atau bagaimana cara bimbingan bersama beliau. Jadi kita harus aktif ya. Kak, tapi nggak ada lagi loh tulisan course dashboard yang ada di atas kanan. Terus gimana dong cara cari tahu tutornya kita siapa dan chat tutornya? Caranya gini, di beranda e-learning paling bawah ada navigation, lalu pilih dan klik tanda panah yang ada di bagian mata kuliah Karil dan di situ ada participants, lalu diklik dan akan muncul seperti ini. Dan kita scroll aja nih ke bawah. Di sini sudah ada semua nama-nama anggota yang ada di kelas tersebut, termasuk tutornya. Nah, di sini kan sudah ada tutornya nih. Jadi teman-teman tinggal klik aja tutornya, nama tutornya. Lalu tunggu loading, ini agak lemot ya teman-teman. Lalu setelah klik akan muncul seperti ini. Nah, tinggal di chat aja nih, klik message atau boleh di email kalau memang mau di email. Oke, lanjut. Kita coba scroll lagi ke bagian bawah yang ada di aktivitas belajar 1. Nah, di sini kan ada muncul beberapa panduan-panduan Karil itu seperti apa. Dan di sini juga ada skema aktivitas belajarnya. Jadi teman-teman bisa perhatiin ini kapan teman-teman harus bimbingan atau kapan teman-teman harus ngumpulin tugas atau kapan teman-teman harus menyelesaikan tugas Karil teman-teman. Di sini di kegiatan belajar atau aktivitas belajar 1 itu ada di sesi 1 dan sesi 2 itu langsung di 2 aktivitas belajar atau kegiatan belajar. Kalau di skema ini tulisannya kegiatan belajar, tapi kalau di e-learning itu tulisannya aktivitas belajar. Nah, di sesi 2 itu ada KB2 dan KB3 langsung jadi 1, dan di sesi 3 itu juga ada KB4 dan 5, sesi 4 itu ada KB6 dan 7, di sesi 5 itu hanya ada 1 di KB8. Nah, di sesi berikutnya ini sesi 6 ada KB9 dan 10, dan ada KB11 dan 12 di sesi 7, serta ada di KB13 dan 14 untuk sesi terakhir yaitu sesi 8. Jadi kita sama-sama ada 8 sesi sama kayak tuton mata kuliah pada umumnya. Nah, teman-teman di sini ada yang namanya tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan tugas 4. Jadi sesuaikan aja dengan yang ada di jadwal skema ini. Masalah jadwal revisi itu nanti sama tutornya aja. Selama masih ada waktu untuk revisi ya direvisi. Dan di sini juga ada jadwal web ya teman-teman ya, dan itu wajib untuk diikuti karena mempengaruhi nilai kita juga. Itu nanti akan ada laporan ke UT dari tutornya atas absen kita. Nah, kalau scroll ke bawah ini di poin 3 itu ada proses pembelajaran MK dari Karil. Nah, di sini teman-teman juga bisa nih mempelajari sekilas Karil itu seperti apa dan apa aja sih yang dilakukan di KB1 sampai KB14 itu. Di sini juga ada panduan mata kuliah Karil, jadi teman-teman boleh buka satu persatu PDF yang ada di sini. Lanjut kita ke aktivitas belajar 2.
Nah, di sini tuh ada panduan-panduan tentang pemantapan konsep dan ketentuan karya ilmiah. Jadi teman-teman boleh baca dulu semua yang ada di sini sambil memikirkan konsep apa yang mau kita bahas, judul apa yang mau kita bahas, tentang apa yang mau kita bahas, dan jenis penelitian apa yang mau kita bahas. Semuanya tentang apa yang ada di benak kita tuh mau bahas apa sih di karir, mau neliti apa sih gitu di karir ini, dengan cara apa kita meneliti ini gitu. Jadi sambil dibaca panduan, sambil kita pikirkan apa yang mau kita bahas. Dan kalau boleh saran, teman-teman boleh cari case atau penelitian yang ada di lingkungan sekitar kita yang kita jalanin sehari-hari. Dan sesuai dengan skema yang tadi ada pada gambar di aktivitas belajar 1, bahwa aktivitas belajar 2 itu akan ada tutorial webinar, yang dimana itu bimbingan secara langsung tapi menggunakan Jmeet atau Zoom atau apapun yang sudah diarahkan oleh tutor. Dan linknya biasanya di-share di website e-learning atau di grup WA yang sudah disediakan oleh tutor atau yang sudah dibuat oleh kita. Lanjut ke aktivitas belajar 3. Nah, di aktivitas belajar 3 itu sudah ada tugas 1, jadi beda dengan tuton mata kuliah lain ya, yang dimana tugas 1 itu muncul di sesi ketiga. Di sini sudah tertulis tugas satunya teman-teman harus melakukan apa, seperti menulis judul artikel dan lain-lain yang sudah tertera di sini. Jangan lupa untuk yang paling bawah di done ya. Mohon dibaca dengan teliti sesuai dengan apa yang diminta di e-learning. Nah, ini salah satu arahan kita untuk mendapatkan kerangka dari karir kita, yaitu mencari 10 referensi, yaitu 5 jurnal dan 5 buku. Sesuaikan dengan batas waktu yang sudah tertulis di soal ya, 10 jurnal ini harus berapa tahun terakhir kita carinya. Kalau sudah didapat apa yang sesuai dengan yang diarahkan, teman-teman boleh ketik di Word, lalu kalau mau ditanya ke tutornya boleh, tapi kalau mau langsung diupload juga boleh. Ada nilainya nggak kak? Kalau untuk tugas 1 itu belum ada nilai, jadi nanti tergantung dari tutornya aja. Cara penguploadan tugasnya itu sama ya dengan cara penguploadan tugas tuton pada umumnya. Lanjut, kita ke aktivitas belajar 4. Di sini ada panduan-panduan penulisan karya ilmiah, jadi teman-teman bisa baca kembali di sini materi pembelajaran atau panduan-panduan untuk mengerjakan tugas berikutnya. Nah, untuk di sesi ini teman-teman ada diskusi 1, itu boleh teman-teman tulis apa aja yang mungkin teman-teman masih belum mengerti dan mungkin bisa dijawab oleh tutor baik di WA jawabnya ataupun di learning itu sendiri. Jadi bukan diskusi kayak diskusi tuton mata kuliah pada umumnya ya, yang isinya soal terus kita jawab, enggak kayak gitu. Lanjut ke aktivitas belajar 5. Nah, di sini udah muncul lagi nih tugas 2. Cepet banget ya tugas 1 ke tugas 2, tapi kita jalanin aja. Kita scroll di sini dan di sini akan ada panduan apa yang akan dikerjakan pada tugas 2. Dan kalau diklik di sini akan ada soalnya yang harus kita lakukan. Nah, kalau tugas 2 teman-teman agak kurang mengerti, teman-teman boleh back lagi ke aktivitas belajar 5 berandanya tadi dan di situ ada pedomannya atau panduannya. Kalau teman-teman belum paham dengan yang dimaksud, teman-teman boleh chat di grup WA yang sudah dibuat oleh tutor atau teman-teman itu sendiri, atau teman-teman boleh japri ke tutornya kalau tutornya bersedia untuk dijapri. Oh ya teman-teman, untuk tugas 1 dan tugas 2 itu biasanya nggak dinilai ya, tapi ya kalau misalkan emang ada penilaian dari tutor ya udah dibiarin aja. Karena tugas 1 ke tugas 2 itu bisa lanjut gitu aja, tugas 2 ke tugas 3 juga seperti itu. Dan penilaian nanti adanya di tugas 4. Lanjut aktivitas belajar 6. Seperti biasa, akan ada panduan saat scroll ke bawah dan di sini akan ada jadwal tutorial webinar yang kedua. Dan seperti biasa, tergantung dari tutornya mau share linknya di e-learning atau di grup WA yang sudah dibuat oleh mahasiswa atau tutor itu sendiri. Untuk web itu wajib ya, karena akan ada absen dan laporan dari tutor ke UT. Jadi absen kita di web itu juga mempengaruhi penilaian kita ya. Lanjut aktivitas belajar 7 dan kalau di scroll di sini sudah ada tugas 3. Mana tugas 3-nya? Belum ada tertulis untuk upload seperti tugas 1 dan tugas 2 yang bisa langsung upload. Nah, di aktivitas belajar 7 ini memang sudah tertulis tugas 3, tapi memang belum ada untuk uploadan. Jadi teman-teman di sini harus membaca apa sih yang diarahkan untuk tugas 3.
Dan kalau sudah dibaca, teman-teman lakukan dengan apa yang sudah diminta pada tugas 3. Kalau sudah sesuai, teman-teman boleh bimbingan ke tutornya. Bimbingannya bisa dengan mengirimkan hasil yang kita kerjakan ke tutornya secara japri jika tutornya bersedia, atau lewat web berikutnya. Lanjut, kita ke aktivitas belajar 8. Nah, di sini tugas 3 lanjutan, yang dimana tempat teman-teman upload jawaban kalau sudah di-ACC oleh tutor hasil yang sudah kita kerjakan di tugas 3. Contoh nih, aku mengerjakan tugas 3, terus aku bimbingan nih sama tutor aku, dan kebetulan tutor aku saat itu bersedia untuk dijapri untuk membahas tentang hasil yang sudah aku kerjain di tugas 3. Dan saat dia sudah ACC dan boleh diupload, baru aku upload. Jadi jangan langsung upload gitu aja. Kecuali tutornya yang bilang, ya udah kamu upload dulu aja, ya udah kita turutin apa yang tutor arahkan. Dan untuk tugas 3 ini itu baru ada penilaiannya untuk melanjutkan ke tugas 4. Karena tugas 4 itu adalah final. Jadi kalau tugas 3 belum dinilai, teman-teman nggak bisa melanjutkan ke tugas 4 atau ke final. Lanjut ke aktivitas belajar 9. Nah, di sini teman-teman akan ada jadwal tutorial webinar yang berikutnya. Boleh nih teman-teman membahas tentang apa yang sudah teman-teman kerjakan di tugas 3 untuk mendapatkan bimbingan atau revisian dari tutornya. Seperti biasa ya, untuk link bisa di-share di e-learning atau di grup yang sudah dibuat oleh tutor atau kita. Lanjut ke aktivitas belajar 10. Nah, di sini masih sama, tugas 4 karil seperti tugas 3 tadi, ada tugas lanjutannya alias tugas 3 lanjutan tadi tertulis ya. Nah, di sini tugas 4 karil ini adalah di mana teman-teman masih bisa merevisi sebelum nilai final. Jadi pastikan teman-teman sudah di-ACC sama tutor dengan apa yang sudah kita kerjakan dari hasil karya ilmiah kita. Kalau masih ada revisi dan waktunya masih panjang atau masih ada, teman-teman tetap harus revisi terus ya sampai di-ACC oleh tutornya. Lanjut, aktivitas belajar 11. Di sini ada arahan untuk upload tugas 4. Dan sebelum upload tugas 4, teman-teman harus mengupload judul, abstrak, dan kata kunci yang ada di bagian atas. Dan kalau tidak bisa dibuka, berarti tugas 3 teman-teman belum dinilai, dan itu harus dinilai dulu oleh tutor. Dan kalau masalah nilai, teman-teman boleh chat tutornya ya, baik di grup ataupun secara japri. Apakah ada revisian atau memang belum dinilai saja. Kalau sudah dinilai di tugas 3 atau sudah di-ACC secara keseluruhan pada tugas 3, baru bisa upload tugas 4. Jadi pastikan sudah di-ACC secara keseluruhan dulu ya oleh tutornya. Nah, di sini teman-teman hanya bisa upload 3 kali jikalau tugas 4 sudah dinilai tapi masih ada yang harus direvisi. Tapi biasanya tutor itu belum kasih nilai di tugas 4 selama dia masih ada revisi. Lanjut ke aktivitas belajar 12. Di sini pembahasan artikel ilmiah secara final. Nah, di sini akan ada tueb yang keempat, tueb terakhir. Di tueb keempat ini bisa jadi untuk tutornya memberikan bimbingan kalian yang masih harus direvisi atau untuk teman-teman yang sudah dinilai dan dinyatakan selesai. Seperti biasa, linknya bisa dari grup atau bisa dari e-learning ini sendiri ya. Oh ya teman-teman, aku lupa infoin. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mengerjakan tugas 3, sudah mulai mengerjakan tugas 3 yang dimana itu adalah kerangka dari karya kita, dari judul sampai selesai sampai akhir, itu teman-teman harus siapin juga website untuk cek plagiasinya teman-teman ya. Gunanya untuk memantau plagiasi teman-teman sudah berapa persen, karena kita maksimal itu adalah 30% secara aturan. So, jangan melebihi ya kalau mau lulus. Lanjut ke aktivitas belajar 13. Di sini hanya diskusi biasa, jadi kalau misalkan teman-teman mau ada yang ditanya lewat diskusi silahkan, tapi kalau bisa diketik aja apa aja, jadi jangan dikosongin gitu aja ya. Nah lanjut kita ke aktivitas belajar terakhir 14. Sebenarnya di aktivitas belajar 14 ini itu nggak ada yang harus diupload, tapi hanya ada panduan aja kita harus ngapain di aktivitas belajar 14 atau di aktivitas belajar terakhir karil kita ini. Dan di sini diarahkan untuk mengunggah artikel final itu tetap di aktivitas belajar 11, yaitu di tugas 4 tadi. Jadi ya kita balik lagi deh ke aktivitas belajar 11 untuk penguploadan karil kita yang finalnya. Nah di bawah tugas 4 itu adalah tanpa pengumpulan lembar pernyataan bebas plagiasi. Jadi teman-teman nanti di print dulu atau mungkin diketik langsung di komputer dan ditandatangani di atas materai.
Pribadi aku sih waktu itu materainya materai yang langsung ya, maksudnya yang tempel gitu, jadi basah, tanda tangannya basah. Tapi ada juga yang waktu itu menggunakan e-materai, jadi ya itu terserah dari tutornya gimana ya. Lalu upload deh di @submission. Nah, nanti di penguploadan tugas 4, teman-teman akan muncul nilai seperti tugas-tugas tutoran pada umumnya. Bedanya di sini selain ada nilai karya kita, di sini juga akan ada nilai plagiasi kita, dan kalau tinggi itu tidak akan lulus. Plagiasi itu maksimal di 30 secara SOP-nya. Tapi biasanya tutor itu mengarahkan maksimal banget itu 25 biar tidak terlalu mepet dengan 30. Bahkan ada yang mengarahkan maksimal itu 20, jadi nilai sudah pasti aman. Karena nilai plagiasi kita yang ada di website luar UT dengan website yang sudah UT siapkan itu berbeda hasilnya. Jadi arahan tutor untuk maksimal 20% aja atau 25% aja itu cuma untuk biar kita tidak mendekati 30%, yaitu batas maksimal dari plagiasi yang seharusnya. Jadi dengan jauh dari 30% itu kita akan mendapatkan nilai yang sangat baik atau baik. Biar nilai kita juga nggak mepet sama nilai minimal gitu. Nilai minimal Karil adalah 75, jadi kalau di bawah itu auto nggak lulus ya, dan mengulang di semester depan. Dan di LKM nanti itu nggak muncul nilai angka sesuai dengan yang ada di e-learning, tapi munculnya LL dan BL. Baik, selesai panduan tentang Karil secara singkat. Semangat terus dan sukses ya!